Baik, kita mulai saja Bapak Ibu ya. Kita mulai Bapak Ibu ya. Ya, Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi rencana saya kalau kita cepat nanti kan kita seharusnya jam 12.30 kan selesai kan. Tadi Ya, rencana saya kalau kita cepat nanti kita alarm kita dari masjid. Begitu di masjid ada tanda-tanda istirahat kita istirahat gitu. Makanya tadi saya rencana tadi ya sebelum jam 11 kita mulai ya. Tapi enggak apalah. Apa boleh buat karena halangan ya. Ya, Oke. Pak. Oke. nama plat. Mana Bu Mildanya? Lagi beli bayam merah apa? Oke, iya. Baik, Bapak Ibu, ketemu dengan saya. Itu ada nama saya Alam Syahril ya, nama Alam Syahril. Saya akan membersamai Bapak Ibu di pembelajaran agenda kedua, manajemen kepemimpinan kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator di kelompok 2 PKA Angkatan 3 Pemerintah Kota Lubuk tahun 2025. Jadi pembelajaran kita ini Bapak Ibu untuk yang di daring, Bapak Ibu kan seperti yang Bapak Ibu pahami, pembelajaran kita ada beberapa tahapan, ada 4 tahapan. Tahapan pertama namanya self learning, tahapan kedua e-learning, tahapan ketiga itu aktualisasi kepemimpinan kinerja, dan tahapan keempat itu klasikal. Nah, jadi di tahapan pembelajaran yang kedua, e-learning, itu di tahapan pembelajaran kedua ini Bapak Ibu ada 2 jenis pembelajaran, sinkronus dan asinkronus. Di mana pembelajaran sinkronus Bapak Ibu nanti akan bertatap muka, tidak ada A-nya, bertatap muka dengan tutor atau fasilitator secara virtual. Kemudian di pembelajaran asinkronus itu tidak ada tatap muka secara virtual, tapi Bapak Ibu tetap dalam proses pembelajaran ya, di mana Bapak Ibu nanti akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh saya selaku fasilitator atau selaku tutor yang mengampu pembelajaran agenda 2 secara daring ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, izin saya share screen ya. Kita langsung saja di pembelajaran sinkronus kita Bapak Ibu nanti akan berlangsung selama 6 jam pelatihan ya. Jadi hari ini 2, nanti hari Selasa kita ketemu lagi 2, dan hari Rabu nanti kita ketemu lagi 2. Kalau nggak salah ya, betul ya? Ya, kalau nggak salah ya. Jadi selama 3 hari kita akan di pembelajaran asinkronus ya, di pembelajaran sinkronus. Sisanya itu pembelajaran sinkronus, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, izin saya share screen. Ntar saya buka dulu filenya. Oke. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah kelihatan layarnya, tangkapan layarnya? Sudah ya? Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, nama agenda kita adalah kepemimpinan kinerja, agenda kedua. Bapak Ibu barusan setelah selesai membahas tentang agenda 1 kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ya, di agenda 1 di pembelajaran daring ini ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kedua, sekilas kita review sedikit saja tentang agenda 1. Jadi agenda 1 Bapak Ibu itu ya, kenapa itu diberikan kepada peserta PKA ya, pelatihan kepemimpinan administrator, diharapkan nanti dengan diberikannya materi agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, diharapkan nanti Bapak Ibu selaku pejabat yang menduduki jabatan administrator itu bisa menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan Pancasila, yaitu kepemimpinan yang didasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan juga ada semangat bela negara. Mungkin tadi sudah diskusi juga tentang semangat bela negara ya. Salah satu nilai dari bela negara dari 5 itu adalah cinta tanah air, di mana salah satu indikator dari masing-masing nilai ada indikator, di mana indikator yang salah satunya adalah bangga menggunakan atau bangga memakai produk Indonesia. Nah, gitu ya. Oke. Baik, kita masuk ke agenda kedua. Agenda kedua adalah nama agendanya itu kepemimpinan kinerja, Bapak Ibu. Kepemimpinan kinerja. Nah, Bapak Ibu,
kenapa ada kata kinerja di sini di agenda ini kepemimpinan kinerja? Kenapa ada kata kinerja, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, amanah yang disampaikan dari agenda kedua, ketiga, dan keempat dalam pelatihan kepemimpinan administrator ini diharapkan Bapak Ibu selaku pejabat administrator itu bisa meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, makanya agenda kedua namanya kepemimpinan kinerja. Oke? Kalau kita tafsirkan bisa bermakna bahwa kepemimpinan kinerja itu kepemimpinan yang meningkatkan yang dapat meningkatkan kinerja di organisasinya. Ya. Oke. Baik. Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, learning journal kita untuk kegiatan kita hari ini, kegiatan sinkronus pertama hari ini Bapak Ibu, pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Jadi ada 3 kegiatan, ada 4 kegiatan yang akan kita laksanakan di pagi menjelang siang hari ini. Yang pertama itu perkenalan dan berbagi pengalaman selama belajar mandiri. Kemudian yang kedua ada aktiviti kedua itu paparan isi agenda kedua kepemimpinan kinerja. Mungkin karena terbatasnya waktu, nanti kita ambil sampel saja 2 orang, nanti silakan dipaparkan isi agendanya. Kemudian ada overview substansi materi agenda kedua kepemimpinan kinerja. Ya, mengingat waktu juga yang terbatas untuk overview mungkin tidak secara mendetil karena Bapak Ibu juga sudah memahami di pembelajaran mandiri, ya. Dan yang ketiga, yang keempat itu penjelasan tugas asinkronus hari ini hari ke-13, ya. Hari ke-13 dari Bapak Ibu mengikuti PKA ini, ya. Oke. Baik Bapak Ibu, walaupun mungkin dari Kota Lubuk Linggau sudah mengenal saya, oke, perlu saya juga perkenalkan sedikit tentang saya supaya nanti tidak menimbulkan tanda tanya ya. Oke. Ya, Nah, ini sedikit perkenalan dari saya ya. Itu ada nama ya, nama Alam Sahril ya. Oke, kalau kepanjangan singkat saja Bapak Ibu namanya, ambil huruf 1 di depan dan 3 huruf di belakang. Iya. Oke. Ariel. Nah, iya Ariel ya. Ariel Bu. Iya. Kalau kepanjangan ya. Kepanjangan Pak ya kalau Arab Saril. Nah, betul. Jadi ambil 1 huruf di Iya. depan dan 3 huruf di belakang. Oke, supaya nyambung semua Bu Yi. Iya benar Pak. Kalau panggil Pak Alam, nama Sahrilnya protes dia. Aku enggak pernah disebut katanya. Ah, kalau dipanggil Sahril, Alamnya juga protes dia. Kok aku enggak pernah disebut katanya. Tapi kalau Ariel, Alamnya ada, Realnya Sahrilnya juga ada gitu. Adil jadi Pak ya. Adil, betul ya. Saya udah lama kenal Bu Buju ya, kita di PIM 4 sama-sama ke Solo waktu itu ya Bu ya. Ya benar Pak. OL, iya 2010 Bu. boleh ingat Pak ya. Ingat Iya Pak ya, sorry. 2010 waktu itu. Tapi kita Iya. nginapnya, kita ke Seragen kalau nggak salah nginap di Solo. Dan Ragen main ke kemarin Pak. Malioboro. Iya, saya jadi pembimbingnya, pembimbing OL dulu observasi lapangan. Oke, Iya. rombongan Rio ya Bu Buji ya. Ya benar Pak. Rombongan Iya, Pak Febri loh. iya Rio sama si satu lagi yang jadi anggota dewan tuh Hairul. Eh, Kak Hairul Hairul. ya. Ya, Ha. Hairul. Nggak salah. Oke, baik. Nah, itu ada sedikit berita saya. Jadi, mungkin saking lamanya saya jadi WI dari 2009 sampai masih ingat tuh dengan Bu Buyi. Iya, kita waktu PIM 4. Kemudian sebelumnya, before that, I'm an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris, ya. Starting from 1994. Itu SKCPNS saya di 94. Kemudian ada educational background saya, ya, dan itu ada keluarga saya dan ada domisili saya dan itu ada kontak number nomor WA yang bisa dihubungi ya karena Bapak Ibu saya punya tanggung jawab saya punya amanah untuk membersamai Bapak Ibu di pembelajaran agenda kedua ini selama 3 hari. Jadi mungkin pada saat pelaksanaan tugas asinkronus Bapak Ibu ada kebingungan atau hal-hal yang mau ditanyakan atau mau diperjelas ya yang mengenai tugas yang saya berikan silakan saja menghubungi saya di nomor itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan dari saya. Sekarang kita masuk ke kegiatan yang selanjutnya yaitu now your turn. Sekarang Bapak Ibu silakan perkenalkan diri Bapak Ibu, nama dan asalnya dari mana, singkat saja nama asal, kemudian langsung saja pengalaman belajar Bapak Ibu di belajar mandiri. Ya, 1 orang waktunya 1 menit saja ya, jangan lama-lama. Oke. Kita mulai ya. Saya mulai dari Pak Nurka yang di sebelah pojok kiri. Silakan Pak Nurka. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Alam. Ya, Salam ketemu Pak, ketemu kembali ya dalam betul. eh, kegiatan ini.
Rekan-rekan sekalian, mungkin sudah perkenalan kemarin Pak. Jadi saya Hmm. memang Pak Alam. Nama Hmm. saya Nur Rahmat Santoso Pak. Ke panggilan Rahmat Pak. Hmm. Dalam hal sekarang dalam jabatan sebagai dipercaya diamanah sebagai Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Lubuk Oh, Linggau. di Damkar ya. Oke. Ya Pak, siapa? Terus pengalaman Bapak di mana Pak? Pengalaman belajar mandiri kemarin Pak, waktu belajar Angkeda 2 belajar mandiri self learning. Apa yang Bapak Rahmat dapatkan atau Pak Ahmi atau yang Pak Rahmat merasakan bahwa ada penambahan pemahaman lah tentang kepemimpinan kinerja ini. Apa Pak? Dalam hal ini, dalam pembelajaran mandiri yang didapatkan di Hmm. PKA ini, Pak, ya, Hmm. ya satu sisinya di sini kita bisa apa? Dalam suatu kita kegiatan itu Hmm. pelaksanaan di dalam dinas kantor itu kita sudah harus membuat suatu bingkai dulu, Pak. Buat Hmm. bingkai suatu regulasi Hmm. regulasi yang untuk supaya untuk jalan kita melaksanakan kegiatan. Kalau di sini kan dikonotasikan sebagai bingkai sebelum ada gambar. Nah, Oh gitu. kalau Oh, kita diapresiasikan adalah bahwa kita sebelum melaksanakan suatu kebijakan kegiatan kita harus megang regulasinya dulu, Pak. oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Ya, Terima kasih, jadi Pak. dengan adanya bingkai itu semacam koridor kita lah dalam melaksanakan ya Pak ya. Jadi ada koridor, ada batas-batas kita di mana yang tidak boleh kita lewati ya Pak ya. Ya, Siap-siap, Pak. oke. Oke, thank you Pak Rahmat. Next ada Pak Hermawan. Izin Pak, Pengalaman Bapak Pak gimana? Alam, Ya. dengan salam kenal Pak Alam, kami dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nama saya Mhm. Hermawan. Kebetulan sekarang jabatan saya Sekretaris Camat di Kecamatan Pulau Jambi, Pak. Oh oke. Pengalaman Pak Nawan gimana? Pak Mawan gimana? Saya tahu panggilannya Pak Mawan ya. Ya, Pak Mawan Pak, betul Pak Mawan. Ya. Panggilannya Pak Mawan Pak. Ya, karena Ya, saya lihat terkait di dengan Google Classroom waktu pembelajaran saya mau mandiri buat Pak. itu, bingung saya mana nama Pak Hermawan. Rupanya ada nama Mawan. Udah yang ini gitu. Karena waktu Ya Pak, terkait ya, dengan silakan pembelajaran Pak Mawan. mandiri Pak, Alhamdulillah dengan pembelajaran mandiri kemarin kita Hmm. saling bertanya dengan kawan-kawan karena kami di Tanjung Timur ini ada 15 orang Pak. Hmm. Dan kami sharing juga, alhamdulillah ilmu yang dapat mandiri nanti bisa diterapkan di kegiatan kursual, Oke. Oke. gitu Pak. Oke, baik. Jadi Pak Mawan mendapatkan hal-hal baru, tapi sebenarnya dari secara teori mungkin baru ya Pak Mawan Ya ya. baru Tapi Pak. dari segi penerapan mungkin sudah diterapkan. Ya Gitu sudah. kan. Kayak Ya, kita belajar kepemimpinan kepemimpinan kinerja ini, agenda ini, sebenarnya kami tuh gampang tugas kami. Kami hanya mengingatkan saja gitu. Dan ya memang Pak. itu di pelatihan. Sebenarnya kalau dari segi pengalaman dan segi implementasinya ya Bapak Ibu yang langsung di lapangan, Bapak Ibu yang lebih mengalami, lebih paham tentang bagaimana situasi yang ada di lapangan, gitu Ya ya. Pak. Oke, Terima betul. kasih Pak. Oke, lanjut sebelah Pak Mawan ada Pak Al Fajri. Silakan Pak Al Fajri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya sama dengan tadi dengan Pak Hermawan, sama salah satu dari peserta dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Mhm. Jambi, Pak. Oke. Bapak di mana Pak? Di Sekcam juga? Oh, ya saya saat ini posisi saya sebagai Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 di Dinas Lingkungan Hidup, Pak. WLH ya. Oke. Terus pengalaman Pak Fajri gimana Pak Fajri? Ya, eh, jadi dari pengalaman untuk pelajaran mandiri ini, Mhm. jadi dari beberapa modul yang sudah sempat saya baca, ya harapannya mungkin bisa kita terapkan dalam organisasi ini Hmm. secara idealnya gitu, walaupun Oke. mungkin ada beberapa yang mungkin tidak bisa kita terapkan secara literal antara Ya. modul dengan kondisi di lapangan sesungguhnya gitu, Pak. Oke. Oke. Nah, itu yang disebut dengan kepemimpinan transformasional, Pak Fajri. Ya, Ya, ada ya, kan salah Pak. satu mata pelatihan di situ di agenda kepemimpinan Ya, transformasional. Jadi kepemimpinan transformasional itu pemimpinan yang bisa beradaptasi. Nah, ya, gitu. Pak. Makanya dikatakan Pak Fajri tadi kita tidak bisa serta merta apa seperti letter lux atau teori-teori yang ada di modul itu yang kita baca itu Ya, serta betul. merta kita langsung kita implementasikan. Ya, kita Ya, harus bisa.
mengadaptasi, kita adaptasikan dengan keadaan. Mungkin di tempat Betul. Pak Ajri berbeda dengan tempat Pak Rahmat, walaupun secara Iya, teori sama kan. betul, betul, Pak. Betul. Nah, itulah yang dituntut dari seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan transformasional. Nah, dia Siap. bisa mengadaptasi dan dia tidak kaku. Oke, thank you Ya, Pak Fajri. ya Pak. Setelah Pak Fajri, saya lihat ada Topan. Pan, Pak Topan, kawan lama nih, kawan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kembali. Maaf. Saya Taufan Asmar. Mm-mm. Kebetulan saya diamanahkan sebagai sekarang menjadi kepala bagian pengadaan barang dan jasa Oh, Setda Kota kepala daerah. Hmm. Oke. Pengalamannya gimana Pak Topan? Pelajaran mandiri ini karena Iya, baru waktu belajar mandiri agenda kedua. dan baru Mm-mm. 2 minggu juga menjadi kepala bagian. Jadi Mm-mm. banyak yang harus saya pelajarin dan ternyata tidak semudah yang saya baca selama ini. Oh, Dan gitu. baca di modul. Iya, iya, Ternyata iya, iya, iya. ternyata Mm. dalam 2 minggu berjalan ini eh, tidak hanya bisa diimplementasikan dalam materi saja, ternyata di lapangan agak Oke. jauh berbeda. Jadi dengan mengikuti PK ini saya berharap dapat belajar untuk menyesuaikan teori dan materi yang ada dengan yang ada di lapangan. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Topan. Jadi pada intinya Pak Topan ya sama seperti Pak Fajri tadi, apa yang kita dapat di teori, kita baca di modul itu ya tidak mudah untuk diterapkan. Apalagi kalau misalnya kita sebagai tataran pejabat itu kan di bawahnya ada lagi kan. Ada kasubag kalau Pak Topan ya, kasubag atau fungsional atau staf di situ. Nah, artinya tidak semua itu yang mendukung ya Pak Topan ya. Kadang-kadang memang biasa dalam suatu perkumpulan itu ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, gitu kan. Nah, itu dan bagaimana kita sebagai seorang pemimpin, nah, itu supaya yang pro itu supaya yang kontra itu atau yang resist tadi supaya dia mengikuti kita. Nah, itu ada di pembelajaran mata pelatihan yang kedua yang ketiga dari agenda 2 ini, yaitu jejaring kerja. Nah, di situ ada yang ketiga, strategi komunikasi dalam organisasi publik. Nah, bagaimana kita membangun komunikasi ya, dengan orang-orang yang ada dalam satu organisasi dengan kita. Oke, thank you Pak Topan. Ya, saya kira Pak Topan masih di LH, enggak lagi ya. Enggak lagi ngurusi lingkungan hidup ya. Ya, sebelah Pak Topan ada Pak Ismail Fahmi. Silakan Pak Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Tanjung Timur. Hmm. Jabatan saya fungsional analis kebencanaan ahli muda. Bapak ditempatkan di mana, Bapak? Di bidang 3, Pak. Bidang apa, Bapak? Maaf. PH Prekon. Jadi BPBD, Bapak BPBD. fungsional ya, Pak ya? Bapak fungsional ya? Iya, Pak. Nah, artinya gini, Pak, kenapa saya tanyakan di bidangnya? Karena ini kan di kelas struktural, namanya PIM. Jadi nanti Bapak Oke, saya tanyakan Bapak di bidang apa, nanti Bapak dalam pembuatan aksi perubahan nanti, Bapak merujuk ke tusi bidangnya gitu. Jadi misalnya mulai dari isu dan sebagainya itu, ya itu Bapak lihat ke bidang Bapak di mana Bapak ditempatkan. Pinjam dulu tusi dari kabinnya gitu. Ya, gitu Pak ya. Lanjut Pak, silakan Pak. Bagaimana pengalaman Bapak belajar mandiri di agenda kedua kemarin? Iya, kalau saya belajar di sini Pak, kalau untuk penerapan itu ya kayak karena pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan ya susah kalau kita memang mau diterapkan sesuai dengan yang berlaku sekarang ini Pak. Sebab kadang-kadang itu ada pro dan kontra itu di lapangan itu Pak. Ya. Oke, ya. Memang biasa itu Pak dalam suatu organisasi. Artinya dalam kehidupan ini secara global tidak semua orang kayak setuju dengan kita dan tidak semua orang yang tidak setuju dengan kita. Biasa Pak. Ya, itulah namanya dinamika kehidupan Pak. Iya. Coba kalau misalnya kehidupannya monoton, semua orang setuju, semua orang senang, kayaknya tidak menarik, tidak asik, tidak ada dinamikanya, ya gitu kan? Iya Pak, siap Pak. Oke, thank you Pak Fahmi.
Ya, Di siapa? sebelah Pak Ismail ada Yoga. Yo, Pak Yoga. Ini udah lama juga saya kenal Pak Yoga ini. Ya, Izin Pak Aril, ya. ya saya Yoga Prana. Alhamdulillah bisa mengikuti tim kepemimpinan instruktur di angkatan 3 ini, Pak. Ya, saya sekarang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Mhm. bidang kebudayaan. Oke. Ya, Pengalaman Pak Yoga gimana Pak Yoga belajar kemarin waktu baca-baca Mandiri agenda kedua itu? Tapi baca ya, memang baca ya Pak Yoga ya. Bukan nengok-nengok Pak ya. Alhamdulillah. Bukan buka-buka sudah, buka tutup bukan ya. Ya, Ya, kadang pengalamannya gimana Pak Yoga? ya beda Pak ternyata dengan teori dengan praktiknya di lapangan. Ah, Dengan gitu ya. untuk Mm-mm. mengharmonisasikan dengan bidang dengan bawahan itu ada benar kata Bapak Ya. tadi Pak Topan, dengan teori dengan praktiknya itu kita tinggal mengadaptasi saja dengan Oh, mengikuti alur mereka Pak, gimana oh maunya gitu. kita lihat. Nah, Ya, gitu. Jadi kita menyesuaikan ya di situ. ya. Anggap Ya, saja main layangan ya Pak Yoga ya. Ya, jadi ikuti ngaji dulu malu. layangannya, begitu mau Ya, jauh tarik gitu ya. Jadi begitu mau keluar nyimpang, tarik gitu ya. Ya, ya diikuti dulu pokoknya alurnya gitu. ada Atau kalau dulu ya. bapak-bapak hobi mancing gitu kan, kalau mancing kan, begitu strike kan, ikut dulu bela ikannya gitu. Dia udah capek, tarik gitu, tarik gitu. Ya, Ya, itu jadi. Ya, oke. kita lihat sebentar ya. Oke, baik Pak Yoga. Ya, tahun kemarin saya juga bimbing dia nu ya yang Iya, Kabid ini Kebudayaan Bapak terbaik Lahat ini. Pak Saihul. Terus yang angkatan 2 kemarin dari Musibah Nyasi juga Kabid Kebudayaan Pak Hendri. Yang Oh, kalau Pak Saihul mengambil pelestarian huruf lahat ulu oh, lahat ulu apa kata itu. Oke, kalau Pak Hendri mengambil Dapobut ya data pokok kebudayaan. oh Ada ya, dia program namanya ya, Senjang. ya, Iya, ya, Senjang. ya, ya. Ya, dia bikin program inovasinya Senjang. Oke, thank you Pak Yoga. Lanjut ada Bu Nir. Nah, Bu Nir ini juga lama nih kenal. Misalkan Bu Nir. Iya, malah kita kenalnya di luar Bu Nir ya, di Iya Pak, kampus ya. Iya, dosen silakan. dosen kami Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Izin Pak, Waalaikumsalam. nama saya Nirwana Pak. Saya kebetulan sekarang di Dinas Kesehatan Kota Lubuk Linggau sebagai Kabid Pelayanan dan SDK Pak. Oh, apa itu Bu kepanjangannya Bu Nir? Sumber SIDK. daya kesehatan Pak. Sumber Oh, daya sumber daya kesehatan kesehatan. SDM. Oh ya, SDK. Mm-mm. Ya, Iya Pak, pengalaman Bu Nir gimana Bu Nir? ya Apa pengalaman. ada hal yang baru atau ada hal yang didapat dari Ya, kemarin belajar mandiri agenda ya, kedua? selama pembelajaran mandiri tentang pemimpinan kinerja, memang Mhm. benar seperti yang disampaikan Bapak tadi, kami nggak bisa bacanya full ya Pak, tapi Iya. kami baca rangkumannya gitu Pak. Nah ini Hmm. kalau di Dinas Kesehatan Pak, khususnya di bidang saya Pak, Mhm. ini memang kayaknya saya tinggal apa namanya Pak? Ini sudah dijalankan gitu Pak, Iya. dijalankan. Jadi Hmm. ini tapi menyempurnakannya itu ini loh Pak, maksudnya yang dibaca di pembelajaran mandiri ini Pak, kayak Nah, jejaring kerja terbaru gitu Pak, kayak strategi ah, komunikasi organisasi. Karena itu Pak, kami kan punya wilayah, punya hmm. puskesmas gitu kan Pak, rumah Hmm. sakit. Kebetulan itu di bidang saya Pak. Oh, gitu. Ya, jadi memang hal-hal tersebut sedikit banyak Pak sudah kami lakukan. Cuman untuk menyempurnakannya ini Pak. Jadi memang bersyukur Hmm. Pak bisa ikut PIM ini dan mendapat pembelajaran kepemimpinan kinerja, terutama Pak yang kalau seumur saya ini Pak bukan tidak semangat ya Pak ya kayak di PNS itu kan harus smart ASN. Nah itu Hmm. kalau kayak menguasai IT itu kita banyak belajar memang Pak. Jadi Ah, mudah-mudah Pak, karena semua sekarang by aplikasi kan iya, Pak. betul. Iya Pak, itu Apalagi Gen Z sekarang, Bu ya. iya Pak. Ya, Jadi Gen Z itu sekarang yang terlalu kita dekat banyak dengan belajar Pak. teknologi. Nah, Ibu kan punya punya istilah bawahan ya, yang Ya, ya. di anggota Ibu ya. Mm-mm. Nah, itu salah satu tugas Ibu sebagai pemimpin, Bu. Mm-mm. Berdayakan, Bu. Iya Pak, betul Iya. Pak. Jadi misalnya ketika ada berhubungan dengan IT, misalnya yang Ibu belum paham, bisa berdayakan. Iya Bisa Pak, gitu. iya Pak. Nah, itulah jadi filosofinya gitu. Karena kita diklatnya kepemimpinan bagaimana Bapak Ibu selaku peserta PKA ini PIM 3 ini menunjukkan jiwa kepemimpinannya dalam mengelola suatu perubahan di Iya aksi Pak, perubahan itu ya. iya Pak. Artinya
tidak semuanya kita kerjakan sendiri gitu. Iya, Iya, Pak. kita berdayakan, Bu. Jadi Iya, Pak. Siap. ini ahli IT, oh ini ahli Hmm. apa gitu. Iya, Pak. Apalagi mengingat kayaknya di bidang ibu ini ya kalau kita lihat ya nakes itu ada yang PNS, P3K, puskesmasnya berapa, Iya, Bu ya. betul, betul, Pak. Belum rumah sakit kan, Iya, Pak. Belum belum Siti apotiknya, Pak. Aisyah, Belum petanang ya. kelilingnya. Iya, Pak. Betul, Pak. Iya, Betul, Pak. itu Tapi, artinya kalau ibu sendiri yang mengelolanya, aduh Bu. ya, Pak. Betul, Pak. Iya, Betul. jadi bagaimana ibu membagi habis kerja itu dan Mm-mm. ibu sebagai pemimpinnya di situ. Iya, Pak. Oke. Siap, siap, Pak. Oke, Bu. Terima kasih, Ya. Pak. Nggak Assalamualaikum. apa-apa, Bu, masalah IT, Bu ya. Iya, Nggak Pak. apa-apa, Bu. Lebih baik saya atau kita ya, lebih baik kita gaptek daripada lotek, Bu. Iya, kalau gaptek itu gagap teknologi, kalau lotek itu lolo teknologi. Nah, itu. Langsung. Jadi rupanya ada level di bawah lagi dari Iya, gaptek Pak. itu ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan Pak, ini Pak. Alhamdulillah Pak punya Topan staf yang langsung ingat waterpunk deh, saya bilang lotek tadi. Jangan nak ngajak makan lotek di waterpunk ini Topan ini. Oke, ya, oke Bu Nir. Ya, Pak, makasih Pak. Tapi saya yakin kok kalau dengan Ibu Nir dipinta untuk amanah sebagai KB ya artinya dari unsur pimpinan sudah menilai bahwa Ibu tuh punya kualifikasi dan kompetensi untuk menduduki jabatan itu. Insya Allah Pak. Iya Pak, amin Pak. Oke, lanjut ada di sebelah Bu Nir ada ibu-ibu lagi Bu Boyi, Bu Buyi. Ora. Selamat ketemu lagi Pak Ariel. Iya, ketemu lagi kita. Salam semuanya. Mungkin kemarin sudah berkenalan ya Pak ya. Nama saya Sarah. Kebetulan sekarang Pak saya di Dinas Pariwisata. Oh, bukan lagi di Sperindak, Iya, kemarin Sperindak bukan ya? lagi. Waktu Sekarang Pimpat, saya ya. jabatannya Kepala Bidang Pemasaran dan Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya. Oh, jualan jadi ya, Bu. Masih Jualan, hubungan Pak. perdagangan Suruh juga ngoceh ya? terus singgonyo. Iya. Oke. Nah, Pengalamannya jadi gimana, Pak, Bu Buyi? pengalaman pembelajaran mandiri kemarin ya itu jadi yang saya dapatkan khususnya diri saya sendiri itu ya Pak ya, peningkatan kemandirian, motivasi belajar karena kan mandiri. Baru Betul. sendiri ya Pak ya. Iya. Kemudian motivasi belajar ada juga fleksibilitas waktu belajar saya. Jadi Iya, antara betul. kerja, antara dari di kantor dengan kita buka modul itu harus disesuaikan juga kan. Kemudian juga peningkatan kemampuan mengingat. Karena ingatan itu bukan yang 10 tahun yang kemarin Pak Ariel. Oh gitu ya, Bu. Udah bertambah sekarang ingatannya kan. Udah banyak ini. Dan juga sekarang mungkin yang saya harus dapati itu adalah peningkatan kepercayaan diri juga Pak untuk yang khususnya PKA ini. Oke, baik. Iya, kalau yang mandiri untuk saya itu Pak Ariel. Baik, thank you Bu Buyi. Ya, sama-sama. Jadi berhubungan dengan ya Bu ya, ketika belajar mandiri itu manajemen waktunya Bu ya. Iya, benar Ya, Pak. bagaimana kita disibukkan dengan Fleksibilitas pekerjaan, untuk waktunya, tugas Pak. sehari-hari, kemudian kita harus membaca modul gitu. Iya. Sampai di rumah keluarga lagi Bu ya. Betul itu Pak. Iya ya Bu Nir ya. Iya. Oke, kalau berbicara masalah apa tadi daya ingat tadi ya memang sama Bu. Ya, kalau saya malahan lebih parah Bu ya dari Ibu. Mungkin kita semua di sini mungkin sudah masuk ke fase PDI mungkin. Apa itu Bukan Pak? PDIP ya. PDI, penurunan daya ingat. Oh gitu. Ya betul. Betul Pak. Ada ketuanya Pak Rahmat Pak. Oh Pak Rahmat ya ketua PDI. Ya ketuanya PDI Pak di kelompok ini. Tapi bukan PDIP bukan ya. Bukan. Penurunan daya ingat ya. Topan Pak. Oke, baik, thank you Bu Buyi. Sebelah Bu Buyi ada Pak Surya Aldian. Silakan Pak Surya. Terima kasih Pak Alam. Salam kenal. Ya. Mungkin saya memperkenalkan diri. Saya bertugas di kantor Camat Kendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sebagai camat Pak ya? Apa camat? Selaku camat. Oh camat. Oke. Iya. Itu mungkin singkat perkenalan. Pengalaman Pak Surya gimana belajar kemarin waktu baca-baca sendiri gitu? Ada hal-hal yang didapat atau gimana? Ya, ada beberapa isu mungkin poin-poin yang mungkin dari pengalaman secara mandiri kita dalam bentuk membaca. Ada beberapa poin ataupun isu-isu
pada intinya ada hal-hal yang mungkin sudah kita implementasikan, kita laksanakan di dalam organisasi, tetapi ada mungkin di sisi lain juga ada hal-hal yang baru, tetapi hal-hal yang baru ini menjadi tantangan nanti kami ke depan, bagaimana mengubah atau membawa organisasi ini ke depan lebih baik lagi, dengan kompleksitas permasalahan-permasalahan mungkin ke depannya lebih banyak lagi. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Dan nanti perubahan itu diharapkan nanti bisa meningkatkan kinerja organisasinya, ya, terutama Ya, sekali pada kinerja pelayanan, karena ya, kantor di kecamatan ini ya fokusnya banyak kepada pelayanan kepada masyarakat ya Pak Surya ya. ya. Jadi Iya. kalau kita bicara kecamatan memang secara garis besar tugas pokok fungsi kecamatan khususnya camat yaitu pada sisi pelayanan, kemudian pembinaan dan pemberdayaan. Nah, inilah mungkin poin-poinnya nanti yang menjadi isu arah nanti yang mungkin bisa ke depan berkenaan dengan pelatihan ini bisa saya bawa untuk menjadi aksi perubahan. Oke ya, jadi diharapkan nanti yaitu tadi ya bisa saja. Jadi benar Pak Camat. Jadi nanti isu yang Bapak angkat untuk membawa perubahan di organisasinya di aksi perubahan itu ya berkaitan dengan yang 3 yang Pak Camat sebutkan tadi, Pak Surya sebutkan tadi. Ya, Ya, betul. apakah Pak mau meningkatkan kinerja pelayanan atau kinerja apa di antara yang 3 tadi? Ya, Iya. iya. Oke, thank you Pak Surya. Iya, Terakhir terima saya kasih lihat Pak. ada Pak Aldino. Silakan Pak Aldino. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Alam, Ya, Pak salam Ari. kenal juga Pak Aldi. Perkenalkan nama saya Aldino, saya dari Dinas Kepemudaan Olahraga Kota Lubuk Linggau. Oh, boleh enggak ya. Ya, jabatan sebagai Kepala Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga. Oh, pengembangan prestasi olahraga Pak ya. Olahraga, ya Pak, itu Yang singkatnya. kemarin si Ijal Pak ya, bukan kabinnya. Ya, Kak Ijal udah pindah ke Samsat ya Pak sekarang. Oh, ke Samsat. Oh, ke Ya, provinsi ya. merger ke sana ya. Ya, saya jadi coachnya waktu dia ini Pak, PKN. Siapa? Iya, saya ingat itu. Ya. Iya, oke. Pak Aldi sendiri gimana pengalaman apa yang dirasakan ketika belajar mandiri kemarin? Kalau untuk belajar mandiri berdasarkan dengan agenda yang kedua ini mencoba untuk memahami dan menyinkronkan Pak, misalnya isu-isu strategi di kepemimpinan di dalam bidang ini, terutama di bidang olahraga yang saya pegang Pak. Intinya itu. Kalau untuk penerapannya tinggal sinkronisasi antara teori dan prakteknya aja Pak. Itu aja Pak sementara ini. Oke, thank you Pak Aldi. Dan memang iya Pak Aldi, jadi sebagai dalam tataran pejabat eselon 3 atau pejabat eselon 1 itu ya pada tataran bukan lagi kepada hal-hal yang bersifat teknis ya, tapi dia ke Iya, Pak. strategi. Strategi. Nanti kalau ke level yang di atas lagi bagaimana dia visi misi. Jadi seorang pemimpin yang visioner, mau dibawa kemana gitu organisasinya gitu. Nah, kalau yang benar yang dikatakan Pak Aldino di tataran eselon 3 Kabid seperti Pak Aldino ini pikirnya ke strategi bagaimana meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, gitu. Oke, baik, terima kasih atas perkenalannya. Alhamdulillah ya, yang bagi yang sudah kenal kita bertemu kembali, bagi yang baru insya Allah nanti kita akan ketemu di tatap muka ya. Ya, pada di minggu kedua September kalau nggak salah ya. Ya. Atau awal September ya. Kita Bapak Ibu masuk ke klasikal. Ya, masuk ke klasikal. Nanti di klasikal juga akan sama. Jadi pembelajaran klasikal juga pembelajaran di per agenda. Substansi per agenda, bukan per mata pelatihan. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kegiatan selanjutnya. Oke. Agenda kita untuk kegiatan selanjutnya di sini tadi sudah ya, tadi kita katakan bahwa kita ada 4 kegiatan. Kita sudah kegiatan pertama, sudah perkenalan ya, ada 4. Ya, ada 4. Nah, kita langsung masuk ke paparan isi agenda ya. Paparan isi agenda. Nah, Bapak Ibu, di akhir pembelajaran mandiri kemarin ya, waktu itu di hari ke-10 enggak salah terakhirnya itu Bapak Ibu diminta untuk membuat sematu isi agenda. Jadi ada agenda 1, 2, 3 itu Bapak Ibu bikin isinya atau makalahnya
Nah, dan di awal pertemuan di sinkronus hari ini, sinkronus pertama dari pembelajaran agenda kedua ini, Bapak Ibu diminta untuk mempresentasikan ya esai yang sudah dibuat. Mengingat waktu mungkin tidak semuanya, nanti silakan Bapak Ibu yang berminat, kalau tidak ada yang bersedia baru nanti kita tunjuk ya. Oke. Tapi sebelumnya saya punya teka-teki Bapak Ibu. Iya, kita refreshing dulu. Ini dulu refreshing lah apa namanya itu ya, penyegaran dulu biar enggak terlalu kaku belajarnya. Ya, Bu Nirwana, ini mohon maaf nih ya kalau ada kesamaan nama dan tempat. Ini hanya fiktif belaka ceritanya. Iya, judul cerita saya keliling dunia. Bu Nirwana mendapatkan cuti 12 hari untuk keliling dunia, untuk liburan keliling dunia. Di hari ketiga, Bu Nirwana mengunjungi London. London kan ada lagunya itu ya. Di hari ke-6, Bu Nirwana mengunjungi India. Kayaknya Bu Nirwana ini mau ketemu Sahrul Khan, Kuci-Kuci Hotahe ya. Nah, pertanyaannya, kemanakah Bu Nirwana pergi di hari ke-9? Silakan tuliskan di kolom chat. Tidak usah disebutkan jawabannya, tuliskan di kolom chat. Yo, saya tunggu. Silakan di bandara. Di bandara mana, Pan? Bandara banyak. Kau nggak nyusah ke Yai inian kau nih. Yai lah tua kok susah-susah. Belum, Pan, belum. Mohon maaf. No. Ada lagi. Kemanakah Bu Nirwana pergi ke hari ke-9? Yo. Ke hotel. Oh, Pak Rahmat. Kecapean ya Pak Rahmat ya. Bu Nirnya kecapean ya, keliling dunia. Bandara. No, Bu Nirwana bandara. Salah Bu. Belum benar. Lihat, hari ketiga Bu Nir ke London. Hari ke-6 Bu Nir ke India. Kalau hari ke-9 kemana? Yo, yoga. Biasanya yoga nih baca nih jawabannya nih. Yoga, tahu biasanya yoga nih. Yo. Yo, Pak Surya. Kemana Pak Surya? Bu Nir kemana nih? Ya, ini Bu Nur ini bukan Bu Nirwana di kelompok ya, karena Bu Nur yang kelompok tadi jawabannya belum benar. Oh, Pak Surya jawabannya pesawat. Belum, Pak. Itu pesawat alatnya aja itu, Pak Surya. Kembali ke asal. Kayak tukul aja Bu Nirwana. Kembali ke laptop. Oke, belum. Ada yang tahu Bapak Ibu jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Pengamat Debbie Ricardo, tahu jawabannya? Ya, Coach. Denmark, Coach. Apa jawabannya? Denmark, Coach. Denmark, betul sekali. Iya. Kenapa jawabannya Denmark? Karena kata kuncinya keliling dunia. Coba lihat, hari ketiga kan ke London. Coba hitung kata K1, E2, L3. Maka carilah tempat yang diawali huruf L. Bisa London, bisa Laos, bisa apalagi Libanon. Terus 4, 5, 6. 6 I. Maka I bisa India, bisa Iran, bisa Irak. Kalau ke 9, 6 tadi kan 7, 8, 9 huruf D. Makanya tadi pengamat kelas jawabnya Denmark. Karena Denmark diawali huruf D. Oke. Oh, teka-tekinya ya. Oke. Next time tidak temu dia lagi kami, Pak. Anda temu dia lagi ya. Udah saya roba lagi Bu strateginya Bu Nir. Saya masih ada beberapa teka-teki. Pokoknya nanti setiap pertemuan saya selalu siapkan ya. Kalau saya ngajar PKA, saya selalu siapkan itu. Kemarin dari angkatan 1, angkatan 2 itu saya siapkan. Malah angkatan 1 saking antusiasnya, begitu hari pertama klasikal langsung, Pak, teka-teki Pak. Gitu, nagih dia. Iya. Kalau hari ke-10 kemana Bapak Ibu? Bu Nirnya.
Hari ke-9 tadi ke Denmark. Denmark, Dubai. Urania. Oke, Ukraina boleh. Uruguay, Uganda. Uruguay. Iya, Ganda. kan? Lah Tapi ketahuan itu ya, Pak. Bapak Ibu sebenarnya menuliskan negara apa saja benar sebenarnya tadi itu. Cuma kan Kon ada yang menuliskan negara. baru Bapak Ibu dapat nulis kuncinya, Pak. ke 9 bisa juga. Singapura. Tapi pengucapannya jangan Singapura. Di Singapura. Kan D kan? Lah Jadi, benar Oh, pulau. benar pulau itu. siap, Pak. Iya, betul. Siap salah. Korea boleh juga di Korea gitu. Hari ke-10 boleh juga, Anda harus Uganda. Singapura juga boleh. Tapi pengucapannya Iya, Singapura. Singapura. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ya itu aja, selingan saja ya, biar enggak ini kita. Biar, biar Bapak Ibu enggak terkaku. Kita mencairkan suasana. Kalau baca dengan saya, suasana harus cair. Enggak boleh tegang-tegang ya. Lupakan masalah bayam merah tadi ya. Oke, mungkin karena apa ya? Nilai-nilai bela negara berkaitan dengan merah, makanya contohnya itu tadi ya. Merah. Oke, kita ambil hal positifnya saja. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kegiatan kedua. Kegiatan kedua kita itu paparan isi agenda. Mengingat waktu, sudah dekat jam 12, satu orang saja siapa yang bersedia memaparkan? Tidak usah lama-lama, 3 menit, Bay. Only 3 minutes. Siapa bersedia? Oke. Bu Nir, saya tanya Bu Nir ya. Kira mau Bu Nir tadi. Oke. Ya, di antara kawan-kawan Bu Nir ini, yang Iya, mana Pak. yang lama, yang mana yang menurut Bu Nir berkesan? Pak Topan. Oh, Pak Topan. Oke, silakan Pak Topan. Permintaan request dari Bu Nir untuk memaparkan esainya. Silakan Pak Topan. Silakan Pak Topan. Maaf, Pak Topan. Masuk, Pak. Ketua tuh, Pak. Aduh, Oh iya ya. Iya, Ketua. diawali dengan ketua ya. Ya, Mm-mm. silakan Pak Topan. 3 menit saja Pak Topan. Only 3 minutes. dimasukin ke sini Pak ininya Pak. Apa nih namanya? Paparannya. Oh, jangan banyak ngeles Topan. Jangan banyak alasan ya. Iya. Ah. Oke, Pak. Aduh. Pak, di set dulu Pak. Di set dulu. Oke. Jangan lama-lama ya. GPL. Dibuka isinya, kemudian dipaparkan. Gimana Pak Topan? Ya. Jangan bilang kalau Pak Topan gaptek ya. Tidak bisa share screen. Halo, Pak. Malah dia melarikan diri dia ya. Mana dia nih? Iya ini. Ayo Pak Wo, Pak Ketua. Kemana nih orangnya ini? Halo, Pak. Coba dikeruan ke dulu Bu Yi. Halo, Masih hidup tadi. Kak Wo, Pak. Sinyal legal Bu. Lagi nyari esainya Pak. tiba-tiba sinyalnya hilang Pak Ariel. Oh gitu. Udah saya share screen dari sini. Silakan ngomong Pak Ketua. Saya udah lihat isinya itu. Yang bapak-bapak semua saya udah lihat isinya itu. Saya sudah cek di Google Classroom. Nah, ya itu. Mana nih Pak Topan ini ya? Lagi nyari yang disimpan di laptop Pak Adel. Kan ada tersimpan. Mencari apa yang dicari ya? Oke. Oke, bentar. Oh nih, oke Pak. Oke.
Coba untuk ini penggantinya Yoga gimana ga? Siap ga? Yoga? Masuk Pak. Nilai dapat Pak. Masih dapat Pak, lagi lah Pak Eva. Masuk. Judulnya strategi komunikasi organisasi publik untuk kepemimpinan yang efektif. Oh, kita dapat ya. Terus Pan? Jadi langsung ke masalah dan akar permasalahan aja Pak. Ya, oke. Cerita Pan, cerita mengalir baik gitu. Cuma 3 menit waktunya kok. Jadi Maksudnya apa sih judul dari esaimu ini? Gitu. Jadi masalah yang utama dihadapi di sektor publik adalah sebenarnya untuk komunikasi yang dilakukan masih bersifat top down atau masih dari atas ke bawah yang bersifat cuma hanya perintah dan jarang melakukan komunikasi yang diskusi atau meminta pendapat dari bawahan. Mana peran pemimpinan dalam mengatasi masalah itu biasanya hanya meminta saran atau pendapat tanpa mengajak diskusi terlebih dahulu untuk bawahannya Pak. Jadi strategi komunikasi kadang-kadang masih sangat diperlukan agar bisa menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap diskusi yang dilakukan bersama di lingkungan kita Pak. Jadi kesimpulannya strategi komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam memperkuat kepemimpinan organisasi sektor publik. Karena dengan komunikasi yang efektif, kita dapat merangkul semua yang ada di tempat ruang lingkup kerja kita dengan cara yang baik agar mereka lebih responsif dan adaptif terhadap komunikasi yang kita berikan. Selesai itu Pak. Oke, baik. Thank you Pak Topan Asmar ya. Ya, Pak Topan mengangkat tema strategi komunikasi organisasi publik ya, di mana katanya strategi komunikasi publik ini berguna untuk menciptakan atau membangun kepemimpinan yang efektif ya. Kalau saya di sini memang dari segi substansi ya memang berkaitan dengan modul ya, berkaitan dengan substansi materi di agenda kedua, yaitu berbicara tentang strategi komunikasi ya. Oke, dan juga ada kaitannya juga dengan amanah dari kegiatan pelatihan kita, yaitu pelatihan kepemimpinan ya, pelatihan kepemimpinan ya. Cuma saya belum melihat Topan di mana sih peran atau bukan letak pentingnya, urgentnya strategi komunikasi ini untuk membangun pemimpinan yang efektif. Itu saja. Belum tergambar kalau menurut saya di mana sih letak perannya itu, apa strateginya itu, atau peran strategi itu di mana untuk membangun kepemimpinan yang efektif ini ya. Karena dari setelah pendahuluan baru mau kira-kira masuk sudah penutupan, sudah kesimpulan. Iya, buru-buru amat sih, mau kemana Bang? Iya. Oke, gitu ya. Jadi orang itu kalau melihat itu dari judulnya orang akan tertarik gitu ya. Dari judulnya akan membuat orang tertarik. Wah, ini menarik nih. Peran strategi. Di mana sih letak perannya? Orang akan mencari-cari. Makanya pembaca akan membaca apa yang kita tulis itu. Ya. Sama nanti pada saat belajar di agenda keempat, ketika Bapak Ibu membuat rancangan aksi perubahan, menyusun rancangan perubahan, usahakan judulnya itu yang menarik dan mudah diingat serta bermakna. Bisa dari lokal, bisa dari kata-kata gaul gitu. Ya. Oke, itu ya. Oke. Jadi buat saja singkatan kayak dari kepolisian itu kan singkatan gitu ya. Oke, jadi yang penting udah menarik. Ya, nanti ketemu lagi dengan saya di agenda keempat ya, kita bersama lagi di agenda keempat di Stula dan aksi perubahan. Ya, sebagai contoh, kemarin di angkatan 2 ada bimbingan saya, judul aksi perubahannya menggelitik ya. Judulnya Simpanan Papa. Iya, ternyata simpanan Papa itu sistem pengaduan
perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dia merupakan di situ. Dia di Kabid pengaduan kekerasan perempuan apa-apa gitu. Iya, jadi dibuatnya judul menarik, simpanan papa. Jangan tertarik, apa sih maksud simpanan papa? Nah, orang akan membuka. Nah, gitu. Sama seperti yang tadi, Pak. Kalau judulnya kan menarik juga itu, strategi komunikasi dalam. Nah, tapi ketika ke dalam, di mana sih letak strategi, perang strateginya di mana gitu salah satunya. Ya, oke. Baik, kita langsung ke kegiatan kedua kita, ketiga kita, yaitu penjelasan singkat tentang materi ya. Oke, singkat saja. Nanti akan mungkin akan kita banyak di porsi penjelasan tugas asinkronus. Oke. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah nampak? Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu, kok sini lagi dia. Nah, ini overview kepemimpinan kinerja. Jadi agenda kepemimpinan kinerja ini membekali Bapak Ibu selaku peserta PKA dengan kemampuan mengelola perubahan di sektor publik. Ya, kalau saya lebih ini lagi lebih cenderung mengatakan bukan membekali dengan kemampuan, tapi lebih lagi membekali Bapak Ibu dengan atau tadi peningkatan atau membangun kembali, meningkatkan kembali kemampuan Bapak Ibu mengelola perubahan. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa pembelajaran kita itu ada pembelajaran yang dimana dengan menggunakan metode pembelajaran andragogi, Bapak Ibu sudah punya pengalaman, artinya Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk mengelola perubahan di sektor publik. Ya, oke, baik. Nah, kemudian mata pelatihan di agenda kedua itu ada 4 mata pelatihan, ada kepemimpinan transformasional, ada jejaring kerja, ada strategi komunikasi organisasi, ya sektor publik, dan ada manajemen perubahan sektor publik. Ya, tapi kita pembelajaran secara agenda, jadi kita tidak memisahkan ini, tapi dia dalam satu kesatuan, Nah, ini mata pelatihan yang ada di agenda kedua, ada 4 mata pelatihan ya di kepemimpinan transformasional. Nah, bagaimana Bapak Ibu menunjukkan jiwa kepemimpinan transformasional Bapak Ibu ya pada mata pelatihan ini melalui pembelajaran konsep dasar kepemimpinan transformasional, kemudian coaching dan mentoring, mensimulasikan dan mengoperasikan kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Ya, nanti Bapak Ibu sebagai pemimpin itu nanti bisa berperan sebagai coach dan bisa juga berperan sebagai mentor terhadap orang yang Bapak Ibu pimpin, gitu bawahannya ya. Oke, dalam kelompoknya itu ya. Oke, perbedaannya lebih kepada kalau mentoring itu lebih kepada bagaimana kita mengajak, membina, tapi kalau ke coaching itu lebih kepada Bapak Ibu memberikan alternatif di mana ya orang-orang di organisasi Bapak Ibu itu sendiri nanti yang menentukan. Oh ya, makasih ya Mai. Oke. Ya, oke. Nah, kepemimpinan transformasional. Jadi hasilnya diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam pelaksanaan kegiatannya yang nanti akan dilihat penerapannya itu di aksi perubahan. Ya, di aksi perubahan yang akan Bapak Ibu buat. Jadi pada intinya mata pelatihan yang ada di agenda kedua ini itu bersifat implementatif, artinya Bapak Ibu implementasikan dalam penyusunan aksi perubahan. Ya, oke. Baik, kemudian yang kedua jejaring kerja. Filosofinya jejaring kerja ini bahwa Bapak Ibu dibekali dengan setelah mempelajari ini Bapak Ibu nanti dibekali dengan kemampuan menata dan mendayagunakan jejaring kerja. Ya. Ketika kita membangun jejaring kerja, itu bisa antara person atau bisa per organisasi, antar organisasi. Oke, ya. Itu Bapak Ibu amanah yang dibawa oleh jejaring kerja ini, ya. Kemudian di strategi komunikasi sektor publik, ya. Strategi komunikasi publik itu lebih kepada bagaimana Bapak Ibu membangun komunikasi yang efektif, ya. Baik internal maupun eksternal dalam kaitannya dengan jejaring kerja, dalam kaitannya dengan membangun jejaring kerja tadi. Tentu saja setelah kita membangun jejaring kerja, kita harus mengkomunikasikan. Ketika kita akan melakukan suatu perubahan, kemudian kita tidak bisa bekerja sendiri, kita membutuhkan orang-orang yang
akan mendukung, memberikan dukungan, akan memberikan manfaat, akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan kita itu ya dengan kemampuan berkomunikasi. Kita harus bisa berkomunikasi dengan orang-orang ini. Ya, orang-orang yang sudah masuk dalam jejaring kerja yang kita bangun. Baik. Nah, Bapak Ibu, hasil yang diharapkan Bapak Ibu bisa mampu menerapkan komunikasi dalam ya menunjang pencapaian tujuan organisasi ya. Jadi komunikasi ini bisa komunikasi internal dalam satu organisasi yang sama maupun komunikasi yang eksternal di beda organisasi. Dan yang terakhir di manajemen perubahan sektor publik ya, manajemen perubahan sektor publik ini lebih kepada Bapak Ibu ya, bagaimana memahami konsep perubahan sektor publik dan bagaimana Bapak Ibu bisa merumuskan strategi juga mengelola perubahan di sektor publiknya ya, dan bagaimana menganalisis permasalahan. Jadi Bapak Ibu, mata pelatihan manajemen perubahan sektor publik ini nanti yang akan menjadi pondasi, yang akan menjadi dasar ketika Bapak Ibu akan merencanakan perubahan di organisasinya. Atau ketika Bapak Ibu akan memulai aksi perubahan, nanti Bapak Ibu dimulai dari sini. Di mana Bapak Ibu lihat di sini ada menganalisis permasalahan perubahan dari perspektif manajemen perubahan. Nah, bagaimana Bapak Ibu menganalisis permasalahan. Jadi bagaimana Bapak Ibu pemahaman Bapak Ibu tentang ini nanti akan dilihat di aksi perubahan, bagaimana Bapak Ibu menganalisis situasi yang ada di unit kerjanya, yang ada di lingkungan kerjanya. Ya, atau mendiagnosa. Ya, kalau ke dokter itu dia memberikan mendiagnosis. Oh, kayaknya di tempat saya ini penyakitnya ini gitu. Ada penyakit ini. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, itulah tadi bagaimana kita merumuskan strategi perubahan. Dan bagaimana kita mengelolanya. Nah, kalau yang ini ada komunikasi, jejaring kerja, dan kepemimpinan transformasional. Nah, itu nanti yang akan faktor-faktor yang akan mendukung kita ya dalam rangka pengelolaan dari perubahan yang didasarkan kepada situasi atau isu atau permasalahan yang ada di lingkungan kerja kita. Nah, gitu ya. Jadi ini semacam starting point kita. Ketika Bapak Ibu nanti akan menyusun rancangan aksi perubahan, starting point-nya dimulai dari sini. Dimulai dari membangun atau merumuskan isu atau membaca situasi. Ya. Oke. Baik. Nah, itu sedikit saja Bapak Ibu, sekilas saja ya paparan tentang materi kita. Karena tadi ada di 4 mata pelatihan, ya. Kita masuk ke penjelasan tugas asinkronus. Sebelumnya seperti biasa silakan. Kalau tadi Bu Nir, sekarang Pak Topan. Ya. Cerita saya berjudul ada 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, bulan Maret Pak Topan ke Turki. 12 bulan ya. Bulan Agustus Pak Topan ke Denmark. Pertanyaannya, kemana Pak Topan pergi di bulan November? Ayo, silakan jawab di kolom chat. Kemana dia? Yo, Pak Topan. Pak Topan kemana, Pan? Bulan November. Sudah pengalaman dari yang tadi ya, dari yang pertama tadi. Pasti ini menjebak ini, Pak. Apa yang jebak, Pan? Ya nggak mungkin sama dengan yang pertama tadi kan. Bulan satunya di huruf ini, bulan 2-nya nih, ini nggak mungkin, pasti berubah lagi nih Pak polanya. Oke. Ayo, benar nggak itu Pan? Prediksimu Pan? Tuliskan, coba di mana? Bulan kemana? Boleh negara, boleh kota? Tuliskan di kolom chat. Belum ada yang menjawab? Ayo. 10, 9, 8, ya, 7, saya tunggu jawabannya.
Ayo Kak Topan. Mana kakak bulan November? Kemana-mana. BL. BL. Kasih Kata tahu. Pak Topan, jangan terjebak dengan kesalahan yang sama ya Pan ya. Ya, jangan terjebak. Curiga itu kok pada curiga bawaanmu ya. Ini beda ini. Sabah, Singapura, Nigeria. Kayaknya Pak Fajri benar deh Singapura. Ayo Pak Fajri. Apa alasannya Pak Fajri? Kenapa jawab Singapura? Oke, betul sekali. Dari mana Pak Fajri tahu kalau harus huruf S? Dari mana S-nya? S-nya dari mana? Dilihat aja dari Oh, huruf kan dari iya. 12 bulan 1 tahun. Jadi bulan Maret itu kan 3 berarti Turki. Kemudian Agustus kan 8 berarti dia Denmark. D. November saya pikir 11 berarti S nih, berarti Singapura salah. Oke, good answer. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk Pak Fajri. Tepuk salut. Salut, salut. Prok, prok, prok. Salut, salut. Prok, salut. Salut. Terima kasih, Benar Pak. sekali Pak Fajri. Karena kata kuncinya itu adalah ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada 12 angka. Jadi Maret itu bulan 3. 3 kan T, Turki. Agustus bulan 8. 8 kan D, Denmark. Jadi kalau November 11 S. Oke. Wah, mantap ini Pak Fajri ya. Connect deh. Sudah. Oke. Baik. Bapak Ibu kita lanjut ke deskripsi tugas asinkronus kita Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu hari ini ya. Hari ini tugasnya itu Bapak Ibu ada 2 tugas, ada tugas individu dan tugas kelompok. Oke ya. Di tugas individu Bapak Ibu membuat analisis dan implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan unit masing-masing Bapak Ibu dengan melihat apa ya? Dasarnya dengan Bapak Ibu lihat substansi materi dari kepemimpinan transformasional ya modul 1. Ya. Kemudian di tugas kelompok Bapak Ibu tugasnya Bapak Ibu membuat peta jejaring kerja dan implementasinya dengan mengembangkan jejaring kerja di lingkungan kelompok peserta, salah satu peserta. Silakan Bapak Ibu lihat ke substansi modul 2 jejaring kerja dan modul 3 strategi komunikasi. Implementasikan dari substansi materi yang ada di 2 modul itu. Oke, Bapak Ibu. Ya. Nah, itu tugas Bapak Ibu untuk hari ini Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu untuk hari ini, ya. Oke, tugas untuk hari Senin lain lagi. Nanti saya berikan. Tidak sekarang saya berikan Bapak Ibu ya. Ya, oke. Supaya Bapak Ibu tidak fokus. Ya, kalau Bapak Ibu saya berikan tugas hari Senin tugasnya ini, nanti Bapak Ibu tidak fokus nanti. Ngerjakan langsung, hari Senin bela. Ya, oke. Dan ingat Bapak Ibu saya tampilkan ada ketentuan kriteria ketentuannya ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang secara umum tadi yang di tayangan tadi dan ini kriteria secara ketentuannya. Nah, oke. Di hari ini sebenarnya Senin ya. Ya, agenda kedua kepemimpinan kinerja hari ke-13. Oke. Ya, tugasnya ada tugas individu. Ya, jadi Bapak Ibu silakan buat analisis dan implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai. Ya, artinya Bapak Ibu coba menurut Bapak Ibu buat bagaimana sih buat analisis misalnya di pegawai di tempat lingkungan Bapak Ibu ini ya kompetensinya gimana gitu ya. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat mengusulkan kira-kira ya untuk meningkatkan ini gimana apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi isinya ini saja Bapak Ibu. Buat peta SDM organisasi yang existing yang sekarang, kemudian kebutuhan SDM dalam organisasi butuhnya apa saja, SDM-nya bagaimana saja, dan ide gagasan pengembangan kompetensi pegawai. Ya, 3 ini. Ya, oke. Nah, jadi unit kerjanya masing-masing.
Nah, itu. Ya. Kemudian tugas dibuat dalam bentuk makalah ya dan dilengkapi data-data yang menunjang. Ada datanya. Oke. Kemudian tugas dibuat dalam bentuk PDF maksimal 10 lembar. Kemudian spasinya 1,5, kertas A4, hurufnya Arial ya, bukan Ariel ya, Arial ya. Iya, beda tipis itu. Dan masing-masing peserta membuat bahan tayang. Jadi buat makalahnya, buat juga bahan tayang, ya. Bahan tayangnya boleh PowerPoint atau Canva dengan batas waktu batas slide-nya itu jumlah slide minimal 5 slide. Dimasukkan ke Google Drive, nanti link Google Drive-nya saja yang dikumpulkan di Google Classroom. Ya, linknya dikumpulkan di Google Classroom, kemudian backup-nya nanti dikumpulkan ke fasilitator ke nomor ini tadi, ke nomor WA ini. Ya, besok hari Selasa, hari ke-13, Bapak Ibu nanti akan memaparkan ini. Ya, makanya tidak saya tunjuk sekarang siapa yang memaparkan supaya nanti semuanya siap. Ya, kalau saya tunjuk misalnya untuk paparan hari Senin Pak Buyi, Pak Fajri, Pak Yoga misalnya. Nah, yang lain nanti santai gitu ya. Iya, tapi biarlah semuanya bikin aja dulu. Nanti baru kita tentukan siapa yang akan memaparkan, ya. Batas pengumpulan hari Senin ya, tapi sudah bisa mulai dikerjakan hari ini ya. Enggak apa-apa hari ini kita kerjakan ya. Batas pengumpulannya hari Senin dan jangan lupa jangan telat dari jam 23.59. Karena kalau lewat jam 23:59 hari Senin tanggal 4, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi mengumpulkannya di Google Classroom. Dia terkunci. Ya, GC-nya sudah saya Google Classroom saya kunci. Ya, oke. Kemudian untuk tugas kelompok, nah Bapak Ibu membuat peta jejaring kerja. Oke, nanti saya akan bagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok. 3 kelompok di mana nanti pilih salah satu unit kerja dari salah satu anggota kelompok. Siapa? Misalnya kelompoknya ada Pak Fajri, Pak Yoga, Bu Buyi, silakan diskusikan mau ngambil di tempat siapa? Apa tempat Bu Buyi atau tempat Pak Yoga atau tempat Pak Fajri? Ya, diskusikan. Kemudian buat peta jejaring kerja. Kemudian, nah ini poin tugas dari ide-ide pemanfaatan kerjasama dengan keragaman kerjaan, ya, implementasi kerjasama, ya. Kemudian dibuat juga data penunjangnya dan hasil diskusi dibuat dalam bentuk bahan tayang. Kalau ini tidak berbentuk makalah, tapi berbentuk bahan tayang untuk kelompok, ya. Oke, tidak bisa berbentuk makalah, tapi berbentuk bahan tayang saja. Boleh PowerPoint, boleh Canva atau apa saja berbahan tayang, maksimal ya paling banyak 5 slide. Nah, nanti akan dipresentasikan ya di virtual classroom hari Selasa tanggal 14 oleh penyaji dari masing-masing kelompok. Nanti siapkan kelompok itu tunjuk nanti siapa yang akan jadi penyaji dan siapa nanti yang akan menjadi moderator. Ya. Oke. Hasil diskusi beserta dokumentasinya, saya juga minta dokumentasinya, evidence bahwa Bapak Ibu melakukan diskusi, ya. Boleh foto, screenshot foto, kalau Zoom, screenshot Zoom, ya. Nanti dikumpulkan, dimasukkan dalam satu akun Google Drive saja, linknya dikumpulkan, ya. Nanti biar saya klik saja nanti di situ di link itu. Oke. Kemudian batas pengumpulan, ya. Batas pengumpulan itu hari Senin tanggal 4, ya. Karena ini hari Senin itu hari ke-11 ya. Hari ke-13, 11, 12, 13. Ya. Dan ini pembagian kelompoknya ada 3 kelompok. Nah, ada 3 kelompok. Kelompok 1 ada Pak Aldino, ada Pak Fajri, ada Bu Buyi. Kelompok 2 ada Pak Mawan, Pak Ismail, Fahmi, dan Bu Nir. Kelompok 3 ada Pak Rahmat, ada Pak Surya, Pak Taufan, dan Pak Yoga. 3 kelompok saja. Ini hari Selasa belum saya kasihkan. Iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk petunjuk pengerjaan itu bisa Bapak Ibu ambil di Google Classroom. Cuma mungkin saya robah dulu di Google Classroom-nya. Karena di Google Classroom itu saya buat bisa diakses itu hari Senin jam 9.30. Saya robah dulu Bapak Ibu ya. Saya robah. Saya jadwalkan sekarang saja deh biar bisa nanti bisa diakses tugasnya. Oke. Agenda 3. Mana ya agenda 2? Agenda 2 ini ya. Ini tugasnya hari ke-13 ini. Nah ini. Nah ini ada filenya. File ini sudah saya langsung bagikan
di akun Bapak Ibu. Begitu dia bisa diakses nanti ada di akun Google Classroom-nya. Ya, tapi ini saya jadwalkan 4 Agustus karena masih lama. Jadi karena kita udah maju, biarlah ini saya robah saja. Jangan dijadwalkan, tapi saya hapus, saya langsung tugaskan saja. Jadi bisa di Outlook. Oke. Nih, siswa akan melihat, Bapak Ibu peserta akan melihat tugas di aliran mereka, di channelnya, maksudnya, di akunnya ya. Oke, saya tugaskan, tidak saya jadwalkan. Dan ini Bapak Ibu tolong diingat, ini cuma 10, Bapak Ibu, dan tolong diingat batas pengumpulan. Karena di sini Bapak Ibu, saya buat tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu. Batas waktunya Senin, tanggal 4, jam 23:59. Oke, ya. Begitu juga untuk tugas kelompok hari ini, tapi yang ini tetap saya buat tanggal 5 ya, yang hari ini. Tugas kelompok hari ini, ya sama, tutup pengumpulannya, saya tutup pengumpulannya, dan ini nanti setiap kalian akan mendapatkan petunjuknya tadi yang saya tayangkan tadi, dan ini saya hapus, nanti Bapak Ibu sudah bisa buka dari sekarang. Oke. Dah, selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup silakan kalau ada yang mau disampaikan atau mau didiskusikan silakan. Ringan kok tugasnya, ringan. Itu kan yang berhubungan dengan tugas sehari Bapak Ibu. Tugas kelompoknya Pak bisa melalui WA ini aja Pak. Tapi tetap Pak, tetap di Google Classroom Pak. Backupnya saja. Itu untuk mengantisipasi kalau seandainya saya mau melihat atau memberi penilaian ke tugas itu ada kendala. Ya, jadi saya bisa lihat dari WA. Oke. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Saya ini juga nih, saya lihat kayaknya sudah mulai membayangkan ini, wah ini dapat ngerjain tugas ini berat ini tuh. Jangan dibayangkan berat ya Pak ya, gampang kok tugasnya. Yang penting Bapak liburan dulu, kan hari Senin itu. Punya prinsip kalau bisa dikerjakan besok, kenapa harus hari ini gitu. Nambah banyak uban Pak. Oh namanya. Gitu ya Pak Aldi ya. Oke, jadi kalau bisa ya untuk tugas hari ini bisa dikerjakan hari Senin, kenapa harus dikerjakan hari ini gitu. Weekend lah dulu, weekend kan weekend ini kan. Iya. Senang-senang sekarang, besok susahnya. Alah materinya di Iya. Pak. Artinya ini Pak ya, berenang-renang ke tepian, berakit-rakit dahulu ya dak, bersenang-senang, sekarang bersakit-sakit. Oke, baik. Alam materinya mana Pak Alam? Jadi cuma ada tugas saja nih, tugas di classroom itu cuma ada tugas individu hari ke-13. Sebentar, Pan, suaramu mirip ini ya, mirip mobil baru ya, mobil baru keluar dari dealer ya. Halus. Dengar. Halus. Nyaris tak terdengar Pak Rahmat. Agak mirip mobil baru ini, nyaris tak terdengar. Maksudnya apa Pan? Jadi ini cuma tugas individu hari ke-13, langsung untuk pengerjaannya langsung ditambahkan Pak ya. Oh iya, nanti kan ada pengerjaan ngumpul tugas, itu kan ada. Ya, jadi tambah di sini buat PDF tinggal. Coba Pan, coba buka Pan, itu mau Pan. Lagi buka Google Classroom kan, coba share screen Pan. Screen-nya belum ketemu Pak Alam. Pan, masa malu kalau tidak bisa share screen? Laptopnya ini masih laptop jadul Pak Alam. Itu kau istilah peribahasa tuh buruk rupa kaca cermin disalahkan itu. Rendah untuk meninggi nih Pak. Oh gitu. Masa uang barjas laptop jadul? Mana ku percaya. Percaya tidak Pak Rahmat kalau laptopnya jadul? Punjen tuh Pak. Itulah kapak barjas, laptop jadul hari gini. 2 minggu. Tapi kalau Pak Rahmat ke Pak Dino mungkin bisa ya Pak Aldino ya. Iya Pak, menyesuaikan ya Pak. Menyesuaikan, iya. Bisa apalagi tempat aku tempat basah Pak. Damkar. Mandi terus ya Pak ya.
Salam baik Pak Rahman dengan Pak Rahmat dengan sekretaris kamu tuh Pak Ridwan. Mang Lanyang. Iya, Mang Wan. Kemarin dia tahun kemarin Iya, angkatan 3 dia. tahun kemarin, Pak. Ya. Bisa Pan? Bisa, Pak. Ya Belum sudah. bisa, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Sudah. Di- Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kaget kau jadi pikiran pula. Kau habis ini kau jadi pikiran. Nggak apalah aku udah baca-baca ini. Stres pula kau. Padahal waktu mandiri ada materi mengatasi stres kan? Ingat tak? Buka tak? Buka tak? Buka kan? Ada strategi mengatasi stres. Self resilience apa itu judulnya itu? Aliens. Nah, ada kan? Aliens. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini, sinkronus pertama Bapak Ibu untuk agenda kedua. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan, baik salah tutur kata maupun tindakan saya selama pembelajaran kita di sinkronus. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, saya mendapatkan mana untuk membersamai Bapak Ibu di pembelajaran agenda kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya sudah memberikan nomor kontak. Silakan Bapak Ibu hubungi saya, bisa di Japri atau bisa ditelepon. Kalau ke Bapak Ibu menemui kesulitan atau kendala atau memerlukan kejelasan tentang tugas-tugas yang saya berikan di hari ke-13 ini. Ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Saya tutup pembelajaran di sinkronus kita hari ini dengan ucapan bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih, kasih Pak. Pak Pengamat, Pak Debi. Izin saya duluan ya, Liv ya. Terima kasih. Ya. Makasih, Bye-bye, Bapak Pak. Ibu. See you, sampai Pak. jumpa.